Knesset tempat di mana orang Yahudi berkumpul belajar Alkitab. Pada zaman Tuhan Yesus, orang yang masuk sinagoga belajar Alkitab dan imam-imam Rabi baca Taurat, baca dari Alkitab suci dan dia menjelaskan Alkitab. Tuhan Yesus masuk sinagoga di Nazaret. Di sini juga. Kalau lihat di belakang ini namanya sinagoga, itu sinagoga. Dan Tuhan dalam Alkitab Injil Markus pasal 1 ayat 49 Tuhan Yesus masuk sinagoga, baca dari Alkitab dan sinagoga selalu ada tempat untuk orang laki-laki dan ada tempat untuk perempuan. Karena mereka tidak boleh Obviously, four that is out of proportion. In the original hitung disebut mereka hitung hanya orang laki-laki, mereka tidak hitung orang perempuan. Karena menurut mereka orang laki-laki lebih tinggi daripada orang perempuan. Dan juga di sinagoga ada tempat orang perempuan, ada tempat untuk orang laki-laki. Dan dalam Injil Markus Tuhan Yesus masuk sinagoga pada hari Sabtu, dia keluar dan masuk rumah Petrus. Rumah Petrus ini rumah Petrus. Lihat Bapak Ibu, ini rumah Petrus, masih asli rumah Petrus. Dan dia menyebutkan ibu mertua Petrus. Bapak Ibu mungkin ada banyak orang di sini atau guys menjelaskan tempat ini rumah ibu mertua. Itu salah. Juga ada berkata di sini dari gereja tempat ini namanya rumah Petrus. Kalau buka Alkitab baca Markus pasal 1 ayat 29 itu rumah Petrus. Tuhan Yesus keluar dari sinagoga dan masuk ke rumah Petrus. Di sini dia menunjukkan ibu mertua. Bapak Ibu, kenapa mukjizat Tuhan Yesus dilakukan? Saya tahu mukjizat yang terjadi oleh Tuhan Yesus ketika wanita dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia menjamah baju Tuhan Yesus jubahnya, dia sembuh. Kenapa dia takut? Dia takut rahasia, dia jalan rahasia. Dia takut dari orang, karena menurut mereka orang sakit dalam pendarahan, dia orang najis, bukan kosher. Dan dia tidak bisa campur dengan orang lain. Dia wanita itu rahasia, jalan luar dan menjamah jubah Tuhan Yesus dan dia sembuh di tempat ini. Juga Tuhan Yesus membangkitkan dari kematian. Bukan Bapak. Anak Yairus, Talita di dekat Kapernaum. Juga di rumah Petrus ada orang sakit dalam penyakit lumpuh. Mereka dia masuk dari atap rumah Petrus di sini. Dan Tuhan Yesus juga memilih 12 murid-muridnya di tempat ini. Kenapa mukjizat? Banyak. Disebut dalam Yohanes, akhirnya kalau mau menulis semua mukjizat tidak cukup. Berarti banyak mukjizat. Tapi orang di sini juga tidak semuanya percaya Tuhan Yesus. Mereka melihat Yesus melakukan mukjizat, tapi mereka tidak percaya, tidak mau percaya. Kenapa? Juga saya tidak tahu. Kenapa Imam Besar Agung dalam Injil Yohanes 11 disebut dia memutuskan oleh Sanhedrin juga untuk membunuh Yesus. Kenapa tidak saya tahu dan tidak ada orang tahu kenapa mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bernubuat tentang 3 kota. Korazim, Betsaida dan Kapernaum akan dihancurkan. Dan 3 kota, Korazim, Betsaida dan Kapernaum, semuanya dihancurkan pada abad 8 Masehi. Bisa lihat sekarang, ini semuanya sisa-sisa dari kota Kapernaum. Reruntuhan dari kota Kapernaum. Sinagoga ini, fondasi sinagoga ini dari zaman Tuhan Yesus itu warna batu hitam. Tapi warna putih di atas itu putih. Karena itu setelah zaman Tuhan Yesus, orang di sini yang percaya Tuhan Yesus dan melanjutkan tinggal di sini, mereka mau membangun sinagoga terindah di daerah ini dan bawa batu warna putih dan mereka membangun sinagoga ini. Tapi fondasinya itu yang asli di mana Tuhan Yesus baca dan menjelaskan Alkitab itu sinagoga di Kapernaum yang disebut di dalam Alkitab. Dan rumah Petrus itu di belakang saya. Bisa lihat rumah Petrus itu seperti sebagai segi delapan. Ya, segi delapan. Karena Bapak Ibu orang
ketika Tuhan Yesus naik di surga, tempat ini menjadi gereja. Dan orang di sini, di Tanah Suci, membangun gereja sebagai Sigi Delapan. Sigi Delapan karena Tuhan Yesus dekat Kapernaum berkata Delapan sabda bahagia. Dan Tuhan Yesus masuk sinagoga pada hari Minggu Palma. Tapi dia bangkit dari kematian juga pada hari Minggu. Berarti setelah 8 hari. Hari Minggu Palma sampai hari kebangkitan ada 8 hari. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas di ruang berjamuan terakhir setelah 8 hari dari kebangkitan. Dan orang Kristen membangun gereja sebagai Sigi Delapan. Bisa lihat itu gereja berdamai. Ketika komunitas di sini menjadi besar, mereka memperluaskan gereja yang kedua, tembok yang kedua dan yang ketiga. Ini rumah Petrus, sinagoga di situ. Di atas rumah Petrus ada gereja baru. Ini gereja diurus oleh Ordo Biara Fransiskan. Semua tempat ini sekarang diurus oleh Biara Fransiskan. Dan di sana ada batu Petrus baru, batu Petrus. Bapak Ibu, 10 menit yang mau ambil foto di sinagoga di sini atau di dekat batu Petrus dan langsung ke bebas. Oke? Ini adalah gereja di atas rumah Petrus. Halo, giliran ya. Ambil luka. Ketop, nggak nampak kepalanya. Nggak nampak kepalanya. Iya dong. Om itu perdolong ke sini. Ya, kita mau makan siang di Hermitage ya, di Hermitage. So, restoran yang sangat cozy, nyaman, berada di pinggir laut Danau Galilea. Ya, ini adalah restoran tempat kita makan siang. Ada di Mahallan. Ayo. How are you? Good. Ya. Tempat duduk di situ. Oke. Kamar kecil di sini sebelah kanan. Ini merupakan Sungai Yordan yang letaknya di dekat kota Tiberias.
banyak peristiwa berapa ribu tahun yang lalu, Bapak. Di tempat ini, di sungai ini, Tuhan, kami hanya boleh menyaksikan, membaca lewat firman-Mu. Dan hari ini anak-anak-Mu memiliki iman, oh Tuhan, yang sangat besar, Bapak. Oh Tuhan, untuk mengimani firman kebenaran-Mu ini. Peristiwa yang dilakukan oleh para imam-imam, para nabi-nabi, Bapak, sebelum kami ada, Tuhan. Hamba-Mu boleh diberkati, Tuhan. Seperti Naaman yang kusta boleh disembuhkan, Bapak. Oh Tuhan, Bapak sendiri boleh turun atasnya ini. Biarlah berkat sungai ini, Tuhan, lewat alam, boleh membawa hamba-Mu yang saat ini memberikan diri untuk diberkati, oh Tuhan, lewat, oh Tuhan, sungai atau kolam ini, Bapak. Tuhan, sebelumnya turun karena kuasa-Mu. Biarlah kami hari ini, Tuhan, lewat permandian ini, Bapak, oh Tuhan, bukan hanya merupakan tradisi atau budaya, tapi sungguh-sungguh kami imani, sungguh-sungguh kami rasakan, Bapak. Dan hari ini biarlah kuasa Allah terjadi, Bapak. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kali langit dan bumi, Tuhan memberkati dalam hamba-Mu. Turunkanlah Roh-Mu, Bapa. Turunkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Bagi hamba-Mu. Sebelum kami melakukan pemandian Tuhan, Bapa akan memberkati, menjamah, melepaskan yang lemah, Tuhan. Melepaskan semua persoalan ada. Dan kami akan masuk di dalam keputusan, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ucap syukur dan persembahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus, Bapa berdoa dan mohon berkat atas semua. Mari semua tepuk tangan, semua tepuk Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kebenaran itu memberikan pemahaman yang sungguh. Tuhan Yesus masuk kolam ini ada keajaiban yang bisa. Percaya ada keajaiban. Ibu yakin dan lewat pemandian ini akan ada perubahan besar. Ibu yakin atas dasar percaya dan iman itu kami memberkati itu dengan pemandian dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mama yakin percaya bahwa di tempat ini pernah terjadi satu peristiwa besar. Keajaiban yang Tuhan dinyatakan kemenangannya para imam. Naaman yang sakit luka boleh disembuhkan. Ibu yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan ibu, memberikan kekuatan ibu, memberikan kesehatan ibu, panjang umur, dan tentunya jaminan kekal akan diberikan. Sesuai dengan kepercayaan ibu dan iman ibu. Tambahkan pemanggilan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Hal yang sama sebenarnya dengan keyakinan percaya bahwa tempat ini adalah tempat kudus, tempat suci, peristiwa besar telah terjadi, aman bersama. Keyakinan hal ini disembuhkan Tuhan, dibebaskan semua masalah dan diberikan keteguhan iman
kekuatan yang besar untuk menghadapi tantangan. Dan itu yakin pasti menang karena Tuhan supaya dengan keyakinan dan rasa iman itu aku memberkati itu dengan pemandian dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saya bertanya dari sana. Itu yakin bahwa tempat ini alat dan senjata. Peristiwa beberapa 2000 tahun yang lalu yang terjadi kasih pada besar. Itu yakin Naaman telah disembuhkan seperti itu sudah pulih terakhir. Ibu percaya bahwa hari ini ibu ada di sini, itu siap untuk diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, umur panjang, terlebih dari itu dibebaskan dari semua masalah persoalan. Ibu percaya, ibu yakin, dan tentunya itu dapat diberikan sesuai dengan keyakinan kebenaran itu. Saya memandikan itu dengan Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang akan kerajaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Untuk memberikan satu berkat di tengah-tengah pelayanannya Bapak, sesuai dengan iman percayanya, hamba permandikan hambamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur. Bapak, terima kasih, kami berbangga hati dan bersyukur kepada Bapak oleh karena pertolonganmu dan keajaibanmu serta kebesaranmu. Engkau boleh menciptakan sungai ini Tuhan. Bapak, hingga hari ini umat jemaatmu juga menikmati merasakan seperti yang dirasakan para rasul-rasul, para nabi-nabi 2000 tahun yang lampau Bapak. Hambamu yang sudah masuk kolam ini Tuhan, yang memberikan diri diperbandingkan dan didoakan Bapak. Dialah siap Tuhan untuk menjadi Tuhan nasr-nasr Allah Tuhan, untuk menjadi nabi-nabi Allah Bapa di tengah-tengah keluarga, rumah tangganya, di tengah-tengah pekerjaan dan usahanya Tuhan. Dan biarlah hambamu menjadi terang Tuhan dan garam Bapa. Kemanapun, dimanapun, hambamu senantiasa menjadi berkat bagi yang lain Bapa. Teristimewa keluarga, rumah tangganya. Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk semua perbuatan ilahi yang luar biasa hari ini. Biarlah ini Tuhan boleh menjadi catatan dalam kehidupan kami bersama, bahwa di tempat inilah kemenangan terjadi Bapa. Di tempat inilah ada pembaruan, dan di tempat inilah akan menghasilkan buah-buah iman Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba mengucap syukur untuk rangkaian daripada upacara sakral ini Tuhan, yang telah dikerjakan Allah sendiri lewat tangan hamba-hambanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Waktu kita nyanyi kasihnya seperti sungai, sampai sana mari dikasih ucapan selamat semua ya. Okay. Yes. Ini adalah Grand Palace, tempat kita menginap di Aman.
Ya, kita sekarang berada di titik Musa memandang. Ya, itu Laut Mati. Ini adalah Yeriko. Jadi ini jalan kita. Yes. We will. Ini adalah Bukit Zaitun dan Yerusalem. Ini adalah ya, Laut Mati. Yang boleh kami memohon kepadamu, kiranya jangan engkau tolak kami di negeri ini. Kalau hambamu Musa mulai awal dengan segala kesetiaan, tetapi dari tempat ini diizinkan hanya untuk melihat, kiranya ini menjadi renungan kami. Apakah semudah kami percaya Yesus langsung kami terbang masuk surga? Apakah sekedar kami terima Tuhan, akhirnya kami langsung ada di kerajaan-Mu yang mulia? Bila dilihat dari sejarah dan bila direnungkan melalui kebenaran firman, maka lebih mudah onta masuk lubang jarum. Demikianlah supaya kami tidak main-main dalam hal ini untuk memegang iman percaya. Ajarkan kami mulai hari ini, izinkan untuk menanggalkan segala sesuatu yang merintangi kami. Hal-hal yang membuat batu-batu terjal, yang membuat kami lelah dan tidak sampai ke Kanaan, yaitu negeri perjanjian, yaitu surga mulia. Kami lepaskan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi caci maki, menggerutu. Tidak ada lagi menyerahkan tubuh untuk dosa. Di tempat gunung-Mu yang tinggi, yang menjulang untuk melihat negeri, kami memohon pengampunan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang melepaskan pengampunan atas orang yang berdoa dengan jujur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, boleh foto-foto sekali lagi, kemudian langsung kita foto. Jebron. Ayo. Mau foto sama Ya, inilah Gunung Nebo, tempat Musa melihat tanah perjanjian. Foto papi sama. Ya, ini adalah mosaik dari zaman gereja Bizantium di abad ke-6 yang ditemukan di Gunung Nebo. Oh, besar. Itu lagi. Saya kira kecil-kecil gitu. Ini masih dari mana, Pak? Okay, now we are in Petra. You can see, kita bisa melihat semuanya, ya, keindahan dari tebing-tebing Petra. Selamat kali nih, Pak. Tuhan, luar biasa.
No, no, thank you, thank you. Father gets here, we go further. I don't know. We give them free time. Huh? Whoever wants to go. Ini mata air Musa. Hah? Bisa. Langsung minum ya. Ya, ini pendeta ambil air Musa. Kalau cuci muka pakai itu jadi awet muda. Hah? Ambil dulu, nanti. Tarigan. Tarigan. Saya juga tarigan. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah ya tarigan. Ini di mana ini? Aman. Ini aman? Aman. Puskat. Bagaimana kesan-kesan Anda? Kesan-kesan saya capek.